Laut Cina Selatan diprediksi akan dihantam 3 topan berturut-turut di tengah sengketa Tiongkok ASEAN. Sengketa Laut Cina Selatan antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN yang didukung Amerika Serikat sekutunya belum usai, namun ancaman lain bermunculan. Badai topan tropis diperkirakan menghantam Laut Cina Selatan dari Samudra Pasifik, tidak peduli sengketa Tiongkok ASEAN masih berlangsung. Bukan hanya satu topan, diperkirakan ada 3 badai tropis yang akan mengguncang Laut Cina Selatan dan mengganggu sengketa Tiongkok ASEAN. Dikutip pikiranrakyat.com dari Express, badai akan mempengaruhi cuaca di bagian utara Laut Cina Selatan. Berdasarkan informasi Hong Kong Observatory, terdapat tekanan rendah di dekat Pulau Luzon, Filipina yang akan berubah menjadi topan beberapa hari ke depan. Warga di pesisir Laut Cina Selatan diharapkan waspada karena badai akan perlahan-lahan menguat. Tekanan rendah tersebut berada di tengah laut dan akan bergerak menuju barat dan melintasi Pulau Hainan, Tiongkok. Situasi ini berpotensi membentuk badai tropis yang menyebabkan hujan lebat, banjir, dan longsor di Hainan dan Vietnam bagian utara. Sebelumnya pada kemarin, badai tropis Lotus terbentuk di dekat Vietnam, tepatnya 90 km sebelah selatan Da Nang. Badai ini diperkirakan akan terus merangsek ke wilayah tengah Vietnam dengan kecepatan 18 km per jam. Tekanan rendah baru yang terbentuk di dekat Pulau Luzon diperkirakan akan menerjang Vietnam dan Tiongkok pada Selasa 12 Oktober. Pusat Observatorium Meteorologi Tiongkok mengatakan kondisi yang sama akan terus terjadi selama 10 hari ke depan. Akibatnya diperkirakan akan ada 2 badai topan yang kemungkinan menghantam pesisir Vietnam, Tiongkok, dan Filipina. Selain itu, baru saja badai tropis Lianhua menghantam kawasan tersebut sehingga total sudah ada 3 topan yang muncul. Selama 9 hari ke depan, wilayah Laut Cina Selatan dan Tiongkok bagian selatan, termasuk Hong Kong, akan dilanda angin kencang dan hujan lebat. Badai petir juga akan tercipta di tengah topan di Laut Cina Selatan. Biro Meteorologi dan Geofisika Macau telah memberi peringatan kewaspadaan. Sinyal tersebut merupakan peringatan untuk kapal-kapal di kawasan Laut Cina Selatan agar segera merapat ke daratan untuk menghindari karam. Ketegangan di Laut Cina Selatan sendiri masih belum mereda. Baru-baru ini Komandan Militer Tiongkok, Palagan Selatan Zhang Nandong meminta Amerika Serikat menyudahi aksinya. Ia menyebut dukungan Amerika Serikat terhadap Laut Cina Selatan yang terbuka untuk negara-negara ASEAN dan dunia sebagai hegemoni navigasi dan provokasi militer. Zhang menuding Amerika Serikat melanggar kedaulatan dan kepentingan Tiongkok serta membahayakan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Badai Higos perparah banjir dan tanah longsor di Cina. Cina yang sedang kewalahan menghadapi banjir dan tanah longsor akibat musim hujan mengalami pukulan keras setelah badai Higos menghantam kawasan pantai selatan negara itu. Setelah sempat menghantam Hong Kong Selasa malam, Higos mendarat di Zhuhai, Provinsi Guangdong, Rabu pagi dengan kecepatan angin maksimum 126 km per jam. Pusat Meteorologi Nasional melaporkan badai itu melemah saat bergerak ke arah barat menuju kawasan Guangxi. Higos menyulitkan usaha pertolongan korban banjir dan tanah longsor. Hujan lebat yang ditimbulkannya memperparah bencana banjir yang sudah terjadi. Aliran listrik sempat terputus di beberapa daerah. Media-media setempat melaporkan lebih dari 65.000 orang terpaksa dievakuasi terkait serangan badai itu. Sekolah-sekolah ditutup dan banyak kapal penangkap ikan diperingatkan untuk tidak berlayar dan merapat di pelabuhan-pelabuhan. Masih di Sichuan, banjir sempat menenggelamkan telapak kaki patung Buddha Lesan yang menjulang setinggi 71 meter. Padahal patung itu sendiri biasanya terletak beberapa meter di atas ketinggian normal permukaan air sungai di hadapannya. Banjir telah mengakibatkan lebih dari 200 orang tewas atau hilang di Cina tahun ini dan diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar 25 miliar dolar.
Mengerikan, inilah bencana tanah ambles paling seram di Cina. Namanya saja sebuah bencana, tentu kamu sendiri tidak akan pernah bisa menyangka kapan terjadinya, kan? Begitu juga dengan korban tanah ambles di wilayah industri kota Shenzhen, Cina, di mana bencana yang bikin heboh warga itu melibatkan 22 bangunan dan ratusan nyawa penduduk. Untungnya saja, sebelum kejadian, petugas penyelamat dan satuan petugas pemadam kebakaran berhasil tepat waktu mengevakuasi 900 orang yang berada dalam bangunan tersebut. Namun sayangnya tidak semua nyawa bisa mereka selamatkan. Yap, meski 900 orang selamat tanpa luka apapun, namun peristiwa naas ini mengakibatkan ke-27 orang hilang dan 4 orang lainnya terkubur hidup-hidup reruntuhan bangunan tersebut. Akan tetapi ajaibnya, ke-4 orang ini berhasil selamat tanpa luka, seperti dilansir melalui BBC.com. Tim penyelamat pun telah berusaha mencari 21 laki-laki dan 6 orang perempuan selama 8 jam lamanya. Namun hingga kini pencarian lanjutan itu pun masih nihil. Ke-27 orang korban tanah dan bangunan ambles ini tidak ditemukan. Alhasil, bencana tanah ambles itu pun menimbulkan berbagai kerugian, di mana sekitar 22 bangunan industri yang berdiri di atas lahan seluas 20.000 meter persegi itu pun sebagian besar tertimbun dengan tanah. Meskipun tim penyelamat dan satuan pemadam kebakaran diturunkan sekitar 1.500 personil, namun mereka masih belum bisa menemukan ke-27 orang korban tanah dan bangunan ambles yang terjadi kemarin tersebut. Waduh, ngeri banget kan kalau kamu melihat cuplikan video tanah dan bangunan ambles tadi? Media-media setempat melaporkan lebih dari 65.000 orang terpaksa dievakuasi terkait serangan badai itu. Sekolah-sekolah ditutup dan banyak kapal penangkap ikan diperingatkan untuk tidak berlayar dan merapat di pelabuhan-pelabuhan. Masih di Sichuan, banjir sempat menenggelamkan telapak kaki patung Buddha Lesan yang menjulang setinggi 71 meter. Padahal patung itu sendiri biasanya terletak beberapa meter di atas ketinggian normal permukaan air sungai di hadapannya. Banjir telah mengakibatkan lebih dari 200 orang tewas atau hilang di Cina tahun ini dan diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar 25 miliar dolar.